Podcast Gemar Menabung Emas bersama GMI Club. Gemas, gemas, gemas. Di episode kali ini, host keren kita Irwan Yudiana akan ngobrol seru bersama seorang ibu, pegiat UMKM yang juga menjalani bisnis LM bersama GMI Club. Siapakah gerangan tamu kita? Yuk kencangkan volume dan simak sambil ambil inspirasi emasnya. Halo, saya Irwan. Selamat datang di podcast Gemas, Gemar Menabung Emas. Gold people, siapa nih di antaranya yang udah punya usaha sendiri, usaha yang dimulai dari rumah, dan istilahnya itu menjadi CEO ya, Chief of Everything, alias segalanya dikerjain sendiri. Sudah pasti berdarah lah membangun bisnis sendiri, penuh perjuangan, mulai dari tenaga, waktu, pikiran, dan biaya. Kebayangkan kalau sampai nggak bisa saving dari hasil usaha kita itu? Nah, hari ini kita akan sharing bareng salah seorang penggiat UMKM dari Kabupaten Bandung. Namanya Teh Wina Setiawati. Dan kebetulan beliau ini juga adalah agen GMI Club. Yuk simak obrolan saya kali ini ya. Oke, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, spesial. Beliau ini seorang businesswoman, juga agen GMI Club. Kita sambut Teh Wina. Halo Teh, apa kabar Teh? Halo Mas Irwan, alhamdulillah sehat. Ya, mantap ya. Gimana Teh kabarnya sekarang Teh, lagi sibuk apa aja nih? Ya betul tadi seperti Mas Irwan bilang di awal, penggiat UMKM. Ya tentunya. Saya juga koordinator UMKM di Kabupaten Bandung. Wow, keren banget. Jadi UMKM seluruh Kabupaten Bandung, koordinatornya Teh Wina. Untuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan kita ada kayak mini bazar gitu dan dikelola oleh salah satunya saya. Oke, mantep banget nih. Jadi Teh Wina ini di sela-sela kesibukannya sebagai penggiat UMKM, beliau juga sebagai agen GMI Club nih. Betul. Bener ya? Betul. Teh Wina bagi sedikit dong infonya. Teh Wina ini di UMKM itu produknya seperti apa? Ya, jadi dulu sebelum terjun ke UMKM juga dulu sebelumnya saya kerja. Oke. Nah, pas kerja juga karena memang mungkin saya suka dengan berdagang gitu. Karena ibu juga dagang dulu gitu. Okay. Di rumah buka warung gitu. Oke, jadi udah dari kecil udah di ini ya. Udah saya yang belanja ya? gitu kan. Sempat juga dulu 2013 sempat buka juga cari franchise kayak gitulah. Jadi memang udah dari 2012 ya? 2013. Oh, 2013-an ya berarti. Oke. Masih di kuliner juga karena Masih suka di dengan makanan. Jadi sempat suka dengan gimana ya kalau ada yang apalagi sekarang ya yang lagi happening nih makanan apa gitu. Oke. Jadi memang tetap di dunia makanan ya, Ya, food kuliner, industry ya lebih sekarang ke juga. kuliner betul. Oke, siap. Teh Wina, selain sebagai tadi UMKM, agen, sebagai seorang ibu juga, seorang istri, gimana tuh tipsnya cara mengatur waktunya tuh buat para gold people semua supaya bisa ngejalin itu semua? Karena kan kalau sebagai seorang ibu apalagi katanya waktunya 24 jam sehari ya. Nggak ada libur-liburnya, ditambah lagi harus giat UMKM tapi aktif juga sebagai agen GMI. Gimana tuh? Ya, betul. Jadi nih ceritanya awalnya 2015 ya, saya resign dari perusahaan kontraktor dulu. Nah, sempat dari situ juga dilema antara mau kerja lagi atau mau buka usaha sendiri gitu. Nah, saat itu 2016 saya punya baby masih kecil kan. Makanya kalau pas mau kerja lagi bingung ya. Jadi kita mengatur kalau misalnya kerja ini ditinggalin nih bayi. Akhirnya memutuskan untuk yaudah deh mending coba merintis usaha sendiri. Nah, kepikiran tuh waktu itu jenis usahanya waktu itu lagi cari karena saya suka kolak ya. Kolak. Cari-cari candil di deket rumah nggak ada yang biasa mang dorong gitu kan. Terus kalau misalnya mau cari ke Bandung ya jauh. Dari situlah tercetus ide untuk pengen buka kolak di deket rumah. Oke. Nah dari situ awalnya nggak bikin sendiri karena saya kan nggak bisa. Jadi akhirnya dengan sistem reseller. Kerja sama reseller, saya reseller hampir 5 bulanan, 6 bulanan. Menjelang bulan puasa,
kan naik tuh terus permintaan pasar ternyata alhamdulillah ternyata. Jadi si kolak itu bukan hanya di bulan puasa aja orang perlunya. Oke, Jadi demand-nya nggak hanya di bulan puasa ya Teh ya? iya, Oke, jadi keren. di luar bulan puasa pun kadang orang cari juga kan pengen gitu ya. Apalagi kayak misalnya bubur sumsum kayak gitu-gitu buat bayi juga bisa gitu. Ternyata pas tes pasar menerima bagus Oh, oke. kayak gitu. Tapi dari kesibukan di Kolaku itu Teh, Nah itu dia, tetap masih itu bisa ya jadi dia agen GMI ya? maksudnya. Nah awal-awal namanya usaha ya berdarah-darah ya, maksudnya pusing, iyalah pusing gitu ya. Ya kita pusing, lebih baik pusing belajar daripada pusing ngeliatin rumput tetangga gitu kan. Nah, ya dari situ juga kita mesti pintar, benar banget pintar memanage waktu. Terus kalau misalnya ada yang beralasan gitu, saya pengen usaha tapi saya masih punya anak kecil gimana gitu kan. Itu sebetulnya alasan. Saya sendiri tuh bisa gitu, maksudnya dibuktikan bahwa waktu itu masih sekitar 4 bulanan ngurus bayi iya, ngurus usaha iya gitu kan, jadi agen GMI pun iya gitu kan, kita mau follow up orang-orang ya Iya. gitu. Nah dari situlah sebenarnya kita mesti bisa pintar memanage waktu, gimana waktu buat kerja, buat keluarga, buat me time juga kan gitu. Iya, Makanya kalau buat kerja ya kita fokus gitu kerja, pas untuk waktu untuk keluarga ya kita fokusnya yang ke anak gitu. Pas me time juga sama gitu kan. Ya udah tinggalin tuh namanya pikiran buat kerja sama anak-anak, me time aja gitu, kayak ke salon atau misalnya kadang saya suka liburan sendiri kemana gitu. Oke, jadi tetap ya intinya Goal People kalau misalnya memang kita mau dan bisa manage waktu yang baik, semuanya bisa dikerjain ya Teh ya? Ya betul. Betul banget. Oke, Teh Wina ini kan membangun usaha dari 2012 tuh. Dari 2012 itu boleh tahu dong, boleh share juga ke Goal People yang di rumah. Kapan sih Teh Wina ini kenal sama GMI atau kenal sama Logam Mulia? Jangan-jangan sebelum GMI hadir 2011 di Bandung, Teh Wina udah tahu duluan gitu. Coba cerita sedikit dong tentang Logam Mulia atau tentang GMI-nya. Boleh. Jadi 2000 berapa ya? Awal saya kerja sih 2007. Sebenarnya saya kerja 10 tahun lumayan. Kalau ngerintis usaha sendiri 2017. Sebelum di GMI, saya memang sama orang tua tuh diajarin kalau nyimpen uang mending di emas gitu. Jadi dulu sebelum mengenal Logam Mulia, pasti kalau misalnya dapat uang gitu, kita ke toko emas tuh beli perhiasan gitu. Nah, dari situ tuh saya sendiri, kalau orang tua kan taunya perhiasan kan, saya sendiri yang cari-cari info investasi yang baik tuh di apa. Ternyata mengerucut, oh di Logam Mulia nih gitu. Nah dari situ awalnya memang sebelum GMI saya di yang lain dulu 2009. Itu waktu harga emas masih di 300-an loh segram. Wih, kebayang ya. Dulu 2009 masih di 300-an, Iya. sekarang udah hampir 1 juta ya. Betul. Kerasa banget. Kerasa banget ya. Betul. Nah itu ternyata alhamdulillah seiring berjalannya waktu, mungkin karena juga saya mencari tahu tentang Logam Mulia, dipertemukan sama ownernya, sama Bu Meti waktu itu. Dulu ketemu sama Bu Meti Ketemu ya. sama Bu Meti, Tahunya sempat GMI ya. diinformasikan juga gitu sama Pak Aswin ya, tentang bisnis emas. Dan pertanyaan pertama saya gini, bisnis emas tuh sampai kapan sih gitu kan bisa tumbuh berkembang? Pak Aswin bilang nggak akan ada matinya bisnis emas tuh. Ya. Iya gitu. Oh ya udah ini menarik nih gitu kan. Dari situ gitu. Oh ya udah akhirnya saya coba beli Logam Mulia. Waktu itu nggak ada pecahan yang 0,5, masih ya minimal 1 gram gitu ya, atau 5 gram gitu ya. 5 gram. Iya 5 gram waktu itu masih yang ya udah saya investasi di situ mulai. Dan saya dari situ 2010 2011 ya. 2012 saya masih kerja kan. Saya tularin ke teman-teman. Caranya dengan, nah itu dulu kan saya koordinator arisan ceritanya, bagian keuangan lah. Jadi kalau misalnya teman-teman di kantor arisan tiap akhir bulan kan, kalau yang bagian keuangan tinggal motongin gajinya. Nah dari situ tuh sama saya diarahin buat disisihin buat dikonversi ke arisan emas, betul. Gitu langsung buat satu kelompok langsung. Sip, mantap banget ya. Ini tips juga buat Goal People di rumah. Kita bisa konversi banget tuh arisannya konvensional uang ya. Betul banget. Apalagi mungkin ada arisan-arisan kayak alat elektronik, alat dapur. Kayaknya
cocok kalau dikonversi ke logam mulia ya, Iya, betul. Waktu itu juga sama, betul kenaikannya kerasa banget sama teman-teman kantor gitu ya Iya. pas ikut arisan. Di saat mereka membutuhkan suatu waktu liquid kan bisa langsung cair gitu. Oh, oke. Jadi tuh kebayang banget kan 2009 itu cuma 300.000 ya Iya. per gram. Mm-mm. Tahun ini tuh udah hampir 900, hampir 1 juta. Betul, hampir 1 Berarti juta. kenaikannya udah 3 kali lipat ya Iya, Teh? iya. Dalam jangka waktu mungkin 13 tahun. Kebayang kan 13 tahun ke depan gitu, sebetulnya nggak Betul. kerasa ya Teh ya? Mhm. 13 tahun itu tiba-tiba, wih kenaikannya udah hampir 1 juta. Jadi logam mulia ini juga bisa banget dikonversi ya intinya ya, cepat banget liquidnya tadi Iya, ya. betul. Jadi kalau kita ada kebutuhan nggak sama seperti produk investasi yang lain, kita mesti kalau kayak punya tanah kan tunggu dulu laku dan Iya. sebagainya. Kalau logam mulia itu banyak banget ya Teh ya, bisa langsung dijual ya Teh, Iya. bisa langsung digadai dulu juga boleh. Jadi banyak banget tuh cara untuk mencairkan logam mulia. Ya, jadi saya juga ya akhirnya kan apa sih seiring berjalannya waktu gitu ya teman-teman juga banyak yang konsultasi gitu tentang ya logam mulia. Awalnya kalau untuk perkiraannya mindsetnya awalnya kan logam mulia mahal gitu kan, mau pengen punya logam mulia tuh mahal banget gitu. Dengan menjalani setidaknya mungkin 3 profesi ya. Iya, Sebagai ibu ibu rumah tangga, belum lagi UMKM, belum lagi juga jadi agen GMB. Pernah nggak sih ngerasa misalnya down atau aduh kok aku capek banget ya? Gimana dan kalau misalnya pernah ngerasa seperti itu bagi tipsnya dong buat para goal people di rumah cara kembali ngebangun semangatnya gitu. Iya. Pernah lah pasti ya. Pasti ya. Ya, Oke. apalagi yang namanya merintis pasti 2017 merintis yang tadi kata Mas Irwan bilang awal CEO, Iya. Chief Everything Officer gitu. Iya betul yang namanya UMKM kalau pas awal merintis itu kita ke pasar sendiri belanja, produksi sendiri gitu kan, masak packing sendiri gitu kan. Jadi semua kayak di-handle sendiri sebelum punya ilmu-ilmu pelatihan yang dari luar-luar dapat gitu kan. Akhirnya dari situ ya belajar gimana sih caranya buat nge-build manajemen kan, yang namanya perusahaan kan kita harus nge-build SOP kan ya, Oke. SOP kan. Kalau nggak ada Pelan-pelan ya, SOP Teh ya? jatuhnya Iya. kitanya terus-terusan aja seperti itu gitu kan. Ya gitu kan nge-build culture perusahaan sama nge-build networking gitu kan. Jadi yang namanya owner tuh nggak melulu teknis, ngerjain teknis. Kalau ngerjain teknis terus kan kapan perusahaan tumbuh. Iya, nggak Nah, growth ya Teh ya. betul. Dari nge-build networking itu dari situ nih aset kita gitu. Aset kita untuk kita bisa kenal banyak orang. Dari situ juga kita bisa edukasi orang gitu tentang logam mulia ini yang memang mereka tertarik, kita edukasi, ya alhamdulillah dari situ closing. Oke, jadi double untung, double manfaat ya Teh ya. Iya. Meskipun di awalnya memang berdarah-darah, semuanya dikerjain sendiri dari mulai produksi sampai packing, mungkin sampai marketingnya juga ya Teh ya. Segala macam dikerjain sendiri, tapi lambat laun mulai membaik, mulai bisa belajar manajemen dan lain sebagainya Teh ya. Iya. Mulai akhirnya supaya UMKM-nya semakin growth dan semakin besar ya Teh ya. Tapi yang jelas nomor 1 tetap networking ya Teh ya. Networking tetap juga harus tetap kita jaga, dan di networking itu biasanya memang disitulah muncul ide-ide baru, teman-teman baru yang alhamdulillah itu dia mungkin ya Teh ya silaturahmi akan menjadikan rezeki ya. Betul. Keluarga terurus, bisnis jalan terus. Wah, nih quotes lagi baru nih dari agen GMI Gold People. Keluarga terus, bisnis jalan terus. Jadi jangan sampai itu salah satunya itu pincang ya Teh ya. Dua-duanya harus berjalan beriringan. Oke Teh Wina, ada pesan nggak buat yang sekarang Gold People yang di rumah mungkin yang ingin membangun atau lagi berjalan UMKM juga? Gimana tips dan triknya nih? Apalagi mungkin member-member GMI yang lagi dengerin podcast ini atau lagi nonton YouTube pengen juga, aku juga pengen jadi agen GMI kayaknya bisa deh. Coba dong sama Teh Wina kasih tips buat mereka yang sekarang mungkin lagi bekerja, mungkin lagi wirausaha juga sama, tapi pengen jadi agen GMI juga. Mangga Teh. Ya, tipsnya. Kalau dua-duanya saya pernah ngalamin ya. Jadi sebagai pekerja gitu. Di situ kita memanfaatkan waktu gitu. Kita fokus kayak tadi, fokus kerjaan dulu di saat ada selasa waktu luang. Nah, kita bisa dari situ apalagi sekarang
program-programnya GMI itu dengan growth-nya kita sebetulnya mudah banget, itu tinggal copy paste ke medsos kita gitu, konten-kontennya tinggal pasang status gitu kan. Dari situ lama-lama juga orang akan ini kok pasang statusnya tentang emas aja, penasaran biasanya kayak gitu ya. Benar. Yang penasaran mereka, apalagi kalau misalnya yang baru mengenal logam mulia, kita kasih edukasi, kitanya sendiri juga belajar logam mulia tuh bagaimana gitu kan. Saya juga suka kasih edukasi, misalnya ada yang saya butuh uang logam mulianya, mendingan saya jual atau mendingan saya gadai gitu kan. Ada pertanyaan terus, ini saya mau ikutan logam mulia, mendingan gramasi gede 1 keping atau mending gramasi kecil beberapa keping. Nah itu kan jadi kita juga harus punya ilmu juga gitu. Betul. Oke, jadi memang dengan era media sosial seperti saat ini ya Teh ya, harusnya lebih gampang. Betul. Kebayang Teh Wina ngerintis ini dari 2012 ya Teh ya, dari dulu mungkin medsos nggak seramai sekarang. Benar banget, benar. Konten-konten juga sekarang tinggal langsung. Dulu masih Facebook paling Facebook gitu, ya zaman BBM masih BBM, zaman BBM belum ada WhatsApp, betul. Jadi kita kalau sekarang tinggal pasang status, makanya status WhatsApp-nya dipakai untuk yang positif gitu kan, ya, nggak yang gibah-gibah, gibah dan nyinyir, no way ya Teh. Iya betul begitu. Oke Teh Wina, mantep banget nih teman-teman rekan-rekan Good People semua. Jadi sebetulnya untuk era saat ini itu gampang banget kalau kita misalnya ingin menjadi multiple job mungkin Teh ya. Gampang banget karena sekarang udah medsos, jadi kita tinggal klik aja, 1 klik, 2 klik, 3 klik juga udah langsung bisa ya. Apalagi tim GMI pun siap support, akun eksekutifnya siap support, jadi kalau misalnya memang ada yang tertarik bisa langsung tuh di-share kontaknya ke tim eksekutif ya. Nah gitu. Untuk satu lagi Mas Irwan, untuk yang penggiat UMKM seperti saya gitu ya, yang berdagang lah istilahnya gitu kan. Nah jangan sampai tuh si hasil yang udah jerih payah berdarah-darah kita tuh loss gitu aja. Biasanya yang nggak bisa manage uang misalnya keuangan kan. Dari situ nah saya juga belajar nih gimana caranya nyisihin berapa persen untuk nabung logam mulianya dulu, baru sisanya kita plot-plotin berapa persen operasional gitu kan. Dari situ kerasa banget bahwa ini loh jerih payah kita gitu. Oke, jadi buat Gold People juga mungkin yang memang sekarang lagi ngerintis usaha atau jalan usaha, jangan lupa juga untuk tetap mengutamakan investasi logam mulia Teh ya, biar hasilnya lebih optimal. Oke Teh Wina, di sesi podcast Gemas setiap episodenya kita tuh ada namanya speed question ya Teh. Nanti Irwan kasih pertanyaan ke Teh Wina, Teh Wina pilih dan sebutkan alasannya. Oke ya Teh ya, siap ya? Oke, pertanyaan pertama adalah Teh Wina suka makanan lokal atau makanan western? Lokal. Kenapa tuh? Karena saya sendiri juga jualannya produk lokal. Enggak, betul. Memang karena apa? Kolak ya itu terbuat dari bahan-bahan bakunya ubi, singkong, pisang gitu. Yang bahan baku lokal semua lokal memang semua ya. Gitu, dan lokal juga nggak kalah sehat ya Teh ya? Iya. Eat smart. Oke, yang kedua ya Teh, lebih pilih jadi bos untuk usaha kecil atau karyawan untuk perusahaan besar? Teh Wina kan dua-duanya nih. Ya, pernah dua-duanya betul. Silahkan pilih yang mana? Ibaratnya ikan nih di kolam ya. Saya lebih pilih jadi ikan besar di kolam kecil daripada ikan kecil di kolam besar. Wah, ada quotes lagi nih Good People. Lebih baik jadi ikan besar di kolam kecil. Jadi saya lebih baik jadi bos. Oh, jadi bosnya ya. Oke, keren banget nih. Jadi lebih baik punya usaha sendiri ya. Iya, punya usaha sendiri daripada jadi ikan kecil di kolam yang gede gitu kan. Herin ya Teh. Terseok-seok. Benar. Oke, satu lagi Teh. Ini lebih pilih jago masak atau jago dandan? Jago masak. Jago masak ya Teh. Biar dicintai suami. So sweet nih. Nanti juga kita ada episode mungkin nanti sama karena Teh Wina ini juga suaminya agen GMI. Iya. Jadi kita nanti bisa ngobrol bareng apa nih tipsnya supaya bisa ngembangin bisnis bareng-bareng ya. Iya, benar. Itu bisa kolaborasi banget ya Teh ya. Jadi dulu kalau misalnya mau bikin arisan tuh ya Mas Irwan ya, satu kelompok 10 orang nih. Pap,
ini aku baru 7 orang, coba kamu temennya ada gak 3 orang? Wah, Jadi bisa keren cepet gitu loh. Beliau juga sama, hanya dalam waktu berapa bulan jadi agen. Keren banget. Jadi memang ini sangat inspiratif sekali. Jadi Gold People di rumah gak usah khawatir. Misalnya kita ingin bareng-bareng dalam bisnis yang sama dengan suami bisa banget ya Teh ya? Bisa banget. Gitu. Oke Teh Wina, terima kasih banyak atas waktunya untuk hari ini. Banyak banget kisah-kisah inspiratif, quotes-quotes dari Teh Wina yang mungkin bisa menjadi inspirasi juga buat Gold People yang ada di rumah yang lagi dengerin atau nonton. Oke, saya Irwan pamit untuk podcast kali ini. Kita ketemu lagi di podcast Gemas episode berikutnya. Podcast Gemas, gemar menabung emas. Nantikan episode berikutnya ya. Podcast Gemar Menabung Emas bersama GMI Club. Gemas, gemas, gemas.